Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wal akibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, ayuhal ikhwana, usikum wa iya bitaqwallah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka 'ala ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Shadaqallahul 'adzim. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang mulia ini, khatib ingin menyampaikan kepada kita semua, kepada khatib sendiri, kepada seluruh hadirin sekalian, khususnya diri khatib pribadi, mari sama-sama kita jaga dan tingkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada Allah, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Quran surah Ali Imran ayat 102. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan Jumat yang mulia ini, khatib ingin menyampaikan tema khutbah yang singkat pada kesempatan yang berbahagia, yaitu bakti kepada orang tua. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tua adalah anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita jaga dan juga kita syukuri. Mereka adalah sebab kehadiran kita di bumi ini. Mereka adalah sebab kita dilahirkan di bumi ini. Maka oleh karenanya, orang pertama yang menyambut kelahiran kita dengan penuh kebahagiaan dan jasa-jasa mereka tidak akan pernah dapat kita balas dengan apapun, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya, tidaklah mengherankan bahwa Allah mengaitkan ridanya dengan rida kedua orang tua kita, kedua ayah dan bunda kita, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Ridha Allah terletak pada ridha kedua orang tua, dan murka Allah terletak pada murka kedua orang tua. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, melalui hadis ini kita bisa pahami bersama bahwa jika kita mengharap ridha daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu yang mesti kita perhatikan sungguh-sungguh dan sangat sungguh-sungguh adalah membuat orang tua kita ridha, membuat orang tua kita itu bahagia dengan apa yang kita lakukan kepadanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus hadis ini menekankan untuk tidak meremehkan hak daripada orang-orang tua kita, sebab hal tersebut bisa menjadi petaka dan bencana bagi seorang anak. Karena durhaka dan mengecewakan kepada orang tua bisa memicu murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tadi disebutkan dalam ayat yang Hatib bacakan di awal, wa qada rabbuka la ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, yang artinya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Allah, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapakmu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah pernyataan tegas Allah yang disampaikan di dalam Al-Quran. Bagaimana dengan kita hari ini jemaah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala? Fenomena, kondisi yang kita dapatkan hari ini, anak muda, anak-anak kandung yang sudah berani melawan orang tua, bahkan memukulnya. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah pekerjaan yang biadab, yang harus selalu kita ingatkan kepada anak muda hari ini. Hanya meminta Honda, hanya meminta uang, memukul orang tuanya dengan cara biadab. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini bertolak belakang apa yang diperintahkan oleh Allah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kita ridha Allah itu terletak pada ridha orang tua kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita kaji kembali kepada diri kita dan kepada anak-anak kita. Kenapa mereka sanggup melawan orang tua yang sudah melahirkannya, yang lahir karena doa daripada orang tua. Jemaah yang mulia, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenai ayat yang di atas tersebut ada kesamaan dengan sebuah riwayat yang ditampilkan oleh Imam Abu Laid As-Samarkandi dalam kitab beliau Tanbihul Ghafilin halaman 124. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang artinya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika Allah mengetahui sesuatu dari durhaka yang lebih rendah dari kata-kata kata-kata kasar yang disebutkan di sini, niscaya Allah akan melarangnya. Maka hendaklah orang yang durhaka melakukan apa saja yang dia inginkan, karena dia tidak akan masuk surga, dan hendaklah orang yang berbakti melakukan apa saja yang dia inginkan, karena dia tidak akan masuk neraka. Ini kenyataan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala yang disampaikan di dalam hadis. Bagaimana kita menghormati orang tua kita, bagaimana kita mencintai orang tua kita yang mungkin waktunya hanya sedikit dengan kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka oleh karenanya tugas kita jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana mendidik generasi kita ini untuk selalu menghormati, walaupun tidak memelihara orang tua kita, tapi tolong dihormati secara apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran tersebut. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya menegaskan betapa besarnya dosa durhaka kepada orang tua. Beliau menyatakan bahwa seandainya Allah mengetahui bentuk durhaka yang lebih ringan daripada sekedar mengatakan atau berkata kasar kepada orang tua, niscaya Allah akan melarangnya. Hal ini menunjukkan bahwa durhaka kepada orang tua merupakan perbuatan yang sangat tercela
yang dapat mendatangkan murka Allah, menghalangi seseorang untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali bersabda dan menegaskan betapa besar durhaka kepada orang tua. Beliau menyatakan bahwa seandainya Allah mengetahui bentuk durhaka, dan ini beberapa kali disampaikan oleh Rasul, jamaah yang mulia, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata-kata saja sudah durhaka, apalagi kita memukul orang tua, menebas orang tua dengan tidak berkemanusiaan. Maka akan kembali kepada kita bagaimana biadabnya generasi kita ketika orang tua saja sudah tidak dihormati, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beberapa sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kurangnya doa untuk kedua orang tua dapat menyempitkan kehidupan seorang anak. Kemudian seseorang bertanya kepada sahabat tersebut, apakah seorang anak masih dapat membuat orang tuanya ridha setelah mereka meninggal dunia? Maka sahabat itu menjawab, jamaah yang dimuliakan Allah, tentu seorang anak dapat membuat orang tuanya ridha melalui 3 cara, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, menjadi anak yang soleh, karena tidak ada yang lebih dicintai oleh orang tua selain kesolehan anak, selain anak yang mendoakan orang tuanya, selain anak yang patuh kepada orang tuanya. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjaga silaturahmi dengan kerabat dan sahabat orang tua kita. Kita jaga silaturahmi teman-teman, sahabat dari orang tua kita itu merupakan juga bagaimana kewajiban kita supaya Allah ridha dengan kita, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mendoakan serta memohonkan ampunan bagi kedua orang tua dan bersedekah atas nama mereka. Demikian penjelasan yang terdapat dalam kitab Tanbihul Ghafilin karya Imam Abu Laits halaman 129. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita koreksi diri kita. Mari kita koreksi diri kita sampai di mana sudah pengabdian kita kepada orang tua kita. Karena Allah menyebutkan dalam sabda dan dalam Al-Quran bahwa ridha-Nya Allah adalah ridha orang tua. Bagaimana ridha Allah itu mau datang kepada kita, sedangkan orang tua kita titipkan kepada orang lain, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya, setelah sholat Jumat ini, bagi orang tua yang masih hidup, kita lihat mata dan wajah orang tua kita yang masih hidup. Lihat kelelahannya, lihat apa yang diusahakan, lihat apa yang didoakan orang tua kepada kita. Kalau yang sudah meninggal, mari kita doakan bersama-sama bahwa orang tua kita akan dijamin di sisi Allah dan dimasukkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah siang hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua, semoga bermanfaat bagi hatib sendiri, dan menjadikan bahwa bakti kita kepada orang tua kita hingga menjadi sebab kita pantas mendapatkan ampunan daripada Allah dan mendapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum binafsih bitaqallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب محب دعوات فيا كادي الحجات. اللهم تقبل أعمالنا يا رب العالمين. اللهم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أصلح ولاة أمورنا يا رب العالمين، واجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.